Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada satu cerita dari salah satu temen gue, temen kuliah gitu. Dulu kita satu fakultas, tapi beda jurusan ya. Dan kebetulan kita itu temen satu kosan. Namanya Niar dan dia orang Cirebon. Tapi sebelum bercerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya dan buat kawan-kawan yang baru main, baru ngampir, baru nengokin channel Lapak Horor ini. Ada yang menarik dari si Niar temen gue itu adalah dia punya bekas luka di pipi gitu ya. Itu lukanya bekasnya itu lumayan besar, warnanya hitam dan kayaknya itu tuh luka yang dulu cukup parah ya. Dan mungkin luka yang sembuhnya cukup lama juga gitu. Awalnya sih gue diem aja gitu, cuman lama-lama gitu kan jadi penasaran gitu, pengen tahu sebenarnya luka itu tuh kenapa sih gitu, kok bisa bentuknya tuh ada unik ya. Jadi lukanya tuh mirip kayak tompel, warna hitam gitu dan agak dalam kayaknya itu bekasnya. Dan itu tuh luka kayak luka yang gak wajar ya, luka yang gak pada umumnya gitu, itu kayak luka kebakar, cuman itu tuh warnanya hitam banget gitu. Hitam kayak tompel. Makanya jadi gue beraniin diri buat nanyain gitu, itu tuh luka kenapa sih gitu, ceritanya gimana gitu. Dan akhirnya dia pun cerita, ternyata memang benar ada satu cerita sendiri gitu, ada cerita horor di balik lukanya dia itu. Nah, jadi pas dia masih SMA, dia kan SMA-nya di Bandung gitu, jadi sesekali pas liburan dia pulang ke Cirebon sana, dan pas hari itu lagi liburan kayak gitu, dia tuh main ke temen SMP dia, satu kampung gitu, cuman beda RT. Dan untuk ke rumah temennya itu, dari rumah dia itu dia harus ngelewatin kebun yang cukup panjang ya. Itu ada kebun bambu sama kebun pisang di sana. Nah, karena saking biasanya dia lewat situ, jadi nggak ada masalah gitu kan. Dia habis maghrib, dia jalan ke rumah temennya itu, jalan kaki, ngelewatin kebun itu, dia biasa aja gitu sambil ngerokok kayak gitu. Santai lah pokoknya. Nah, singkat cerita, dia tuh udah sampai di rumah temennya gitu, terus pas udah jam berapanya, jam 11-an kalau nggak salah ya. Jam 11 dia balik. Nah, balik harus lewat itu tadi, kebun yang tadi dia lewatin itu. Memang sebenarnya dia tuh udah ngedenger ya kalau kebun itu tuh kebun yang lumayan angker. Ada beberapa penghuni di sana, cuman dia sendiri belum pernah ngalamin, dia belum pernah melihat apapun di sana gitu. Nah, cuman sialnya mungkin apesnya tuh hari itu, malam itu, pas jam 11 dia pulang jalan kaki, di tengah jalan gitu di kebun bambu ya. Jadi sebelah kiri pas dia pulang itu, sebelah kirinya kebun bambu, sebelah kanannya tuh kebun pisang. Nah, di situ dia tuh ngelihat ada satu sosok yang lagi tiduran, lagi berbaring di tengah jalan gitu, melintang. Nah, sosok itu sosok buntelan putih lusuh yang ya baunya bangkai gitu ya. Mungkin kita kenal dengan sebutan pocong. Ya, pocong itu berbaring di tengah jalan dan dia sebenarnya takut sih ngeliat itu, cuman ada kepercayaan yang beredar di tengah ini ya, masyarakat di kampung itu. Kalau misal kita ketemu sama sosok begituan yang tidur di tengah jalan gitu, itu kita harus lewatnya bagian kaki, bukan di bagian kepalanya. Kalau lewatnya di bagian kepala, nanti si pocong itu bangun. Nah, itu yang Niar ingat itu ya. Dia harus lewat di bagian kakinya. Udahlah, dia dengan terpaksa gitu, dengan ya takut yang ditahan-tahan gitu, akhirnya dia memberanikan diri buat melewatin si sosok pocong itu. Kenapa? Karena kalau dia balik badan terus dia lari, si pocong itu tuh bakal ngejar dia. Makanya dia mau nggak mau, dia harus ngelewatin pocong itu, dan dia lewat di bagian kakinya. Bagian kaki waktu itu tuh sebelah kiri ya, deket pohon, deket bambu. Kalau yang kepalanya tuh deket pohon pisangnya situ. Nah, dia tuh lewat di bagian kiri, di bagian kakinya. Udah lewat aja.
Nah, pas dia udah ngelewatin si sosok itu, dia nggak berani nengok ya. Dari pas awal, dia nggak berani ngeliatin itu, dia cuma jalan lempeng aja sambil sesekali merem gitu kan. Nah, udah pas dia ngelewatin kakinya itu, setelah beberapa meter berjalan gitu ya, mungkin sekitar 5 meter lah, dia tuh ngedenger ada suara duk, 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 itu tuh di belakang dia gitu. Wah, perasaan dia tuh udah nggak enak gitu kan. Ini jangan-jangan si pocongnya bangun atau gimana gitu. Nah, akhirnya dia pun nengok gitu karena penasaran. Oh enggak, sebelum itu dia tuh mempercepat ini dulu jalan dia gitu, mempercepat. Dan dia ngedenger lagi gitu suara duk 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 gitu. Akhirnya dia pun nengok gitu, dan ternyata bener aja si pocong itu tuh udah di belakang dia gitu. Si pocongnya itu udah bangun. Akhirnya ya dia mau nggak mau karena dia takut gitu kan, dia papain, dia pun lari gitu, lari sekencang-kencangnya gitu, dan si pocong itu tuh tetap ngejar dia gitu, duk 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 duk. Nah, pas sesekali kalau misal Niar udah agak jauh gitu, nah si pocongnya tuh dia kayak lompatnya tuh kayak terbang gitu. Dia nengok ke belakang kan si Niar dan melihat si pocong itu tuh lompatnya jauh banget, dung gitu, dung kayak gitu, pokoknya jauh lah lompatannya. Dan singkat cerita, dia pun nyampe di depan rumah dia. Pas lari itu dia sambil teriak-teriak gitu kan. Nah, pas itu dia sampai di depan rumahnya, dia gedor-gedor pintuan, manggil-manggil bapaknya gitu, Pak, gitu, pocong, ada pocong, katanya kayak gitu. Nah, udah, mungkin karena udah malam juga, mungkin orang-orang udah pada tidur, jadi itu kan pintunya ngebukanya agak lama gitu kan. Dia makin panik kan, karena itu tadi suara duk-duk-duk-duknya itu makin ngedeket ke dia. Dan pas itu dia nengok ke belakang, dia balik badan gitu, dia nengok ke belakang, si pocongnya itu, si bendelan itu tuh udah berada tepat di belakang dia dengan jarak mungkin sekitar 1,5 meter lah. Pas itu ngelihat itu, si Niarnya tuh teriak gitu kan, wah gitu. Nah, pas teriak, si pocongnya itu tuh ngeludah. Nah, ngeludah dia kan mau ini ya, mau menghindar gitu, tapi ludahnya itu tetap kena di bagian pipi dia gitu. Kalau dia misalnya nggak ngehindar, mungkin kena di bagian tengah lah, entah mungkin jidat atau mungkin hidung atau apa. Nah, ini karena dia menghindar, jadi dia tuh kenanya di bagian pipi. Setelah diludahi gitu, itu pocong itu tiba-tiba mundur gitu ya, mundur kayak terbang lompat gitu, dan terus terbang ke atas, lompat lagi tung dan hilang gitu si pocongnya itu. Nggak lama setelah itu bapaknya tuh keluar gitu kan, dan bapaknya kaget gitu melihat si Niar lagi garuk-garuk pipinya gitu, itu ada ludah gitu tuh warnanya hitam, katanya hitam banget ya kayak oli tapi kental, dan baunya tuh bau nanah sama bangkai gitulah dicampur lah. Itu benar-benar katanya bau sebau-baunya bau gitu ya, itu gitu yang, dan apalagi posisinya kan dekat sama hidungnya, jadi terasa banget. Dan kata Niar itu tuh pas diludahin itu tuh rasanya panas, gatel gitu, makanya dia garuk-garuk gitu kan. Pertama dilap pakai kaos itu, tapi itu nggak hilang gitu. Dan pas bapaknya ngebuka, udah ngelihat kalau si Niar tuh pipinya merah gitu, kayak abis kebakar kayak gitulah, melepuh gitu ya. Udah akhirnya dibawa masuk gitu kan, dicuci pakai air hangat. Tapi itu tadi semalaman si Niar nggak bisa tidur, gara-gara itu gatel, panas, segala macem, campur aduk lah itu. Kayak apa ya, mungkin kayak kena racun ubur-ubur atau apalah kayak gitu. Nah udah besoknya gitu dibawa ke dokter gitu kan. Udah diobatin tuh sama si dokter, tapi tetap aja nggak sembuh. Itu selama seminggu gitu ya, itu kayak lukanya justru makin parah gitu ya, makin busuk gitu. Dan udah keluar bau ini, baru berapa hari katanya, baru sekitar 2 hari, itu tuh udah keluar bau busuk. Dan itu setelah diobatin ke dokter ya, bukannya sembuh, tapi kayak itu tadi tambah parah dan keluar bau busuk. Akhirnya dia pun inisiatif, bapaknya gitu ya, itu inisiatif coba dikonsultasikan ke orang pinter, ke ustadz gitu. Dan akhirnya diobatin lah sama si ustadz. Nah, ustadz yang pertama itu nggak berhasil ya, setelah 10 harian gitu, setelah kejadian itu tuh masih kayak gitu aja, nggak sembuh, malah tambah dalam dan baunya tuh nggak hilang.
Dan itu katanya sih nyampe ya, 3 ustadz gitu yang ngobatin, dan ustadz ketiga baru berhasil alhamdulillah. Dan setelah diobatin sama yang ustadz ketiga itu, lukanya udah agak mendingan, udah mulai ngering dan akhirnya sembuh. Cuman bekas lukanya itu yang lama banget. Jadi dari dia SMA kelas 2 waktu itu kejadiannya, sampai dia kuliah itu tahun kedua, semester 3 lah. Masuk tahun kedua itu lukanya tuh masih ada. Memang kalau kata si Ustadz itu, ini bekasnya itu akan sedikit agak lama ya, mungkin bertahun-tahun baru hilang gitu. Gue nggak tahu sekarang mungkin udah hilang kali ya, udah sembuh total ya. Gue sendiri juga udah lama nggak kontak sama dia. Dan yang menarik di sini sebenarnya cerita ini tuh adalah salah informasi ya. Siniar itu salah nginget. Harusnya yang dipercaya masyarakat itu kalau misal ketemu sosok pocong kayak gitu tuh jangan lewat di kakinya, tapi lewat di kepalanya. Lah Niar itu kebalik, dia lewatnya malah di kakinya bukan di kepalanya. Makanya kejadiannya kayak gitu. Kalau misal orang kita ngelihat kayak gitu, itu jangan lewat di kaki ya. Kalau lewat di kaki nanti pocongnya bangun bakal ngejar kita. Tapi kalau lewatnya di kepala itu akan aman-aman aja. Intinya kayak gitu sih. Siniar tuh salah nginget. Itu tadi yang dipercaya sama masyarakat. Makanya kejadiannya jadi kayak gitu. Nah, kurang lebih itulah salah satu cerita dari Cirebon ya, dari salah satu temen gue, teman kampus. Jujur aja gue belum izin ya share cerita ini ke dia karena itu tadi gue lost contact. Tapi ya semoga aja diizinin sama dia, kalaupun nanti ada komplain dari dia, ya video ini bakal gue hapus. Dan buat kawan-kawan semua, terima kasih udah mau dengerin, udah mau nonton video ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Jaga kesehatan kalian selalu. Gue minta maaf jika ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.